Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, terakhir 2 malam yang lalu kita membaca ayat yang menyebutkan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengajak orang mukmin untuk mengikuti agama mereka, karena hanya dengan mengikuti agama mereka itulah orang akan masuk surga. Lalu dijawab bahwa kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada para rasul, tidak kami beda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Nah, sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Bukhari an Abi Hurairah an ana wong ahlil kitab iku padha maca ing kitab Taurat kelawan cara Ibrani, mongko nuli den tafsiri kelawan basa Arab marang wong ahlil Islam. Mongko nuli ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maring wong mukmin kabeh, aja ana sira ngandel ing critane ahlil kitab lan aja sira ngorohaken ing ahlil kitab, balik ngucapa sira kabeh amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Imam Bukhari menyebutkan bahwa dari riwayat Abu Hurairah bahwa orang ahlul kitab itu membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, lalu ditafsiri dengan bahasa Arab kepada orang Islam. Jadi disampaikannya kepada orang Islam di Medina pada waktu itu dengan bahasa Arab. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang mukmin agar tidak usah mempercayai cerita ahlul kitab, tapi juga jangan mendustakannya. Jadi tidak menerima tapi juga tidak menolak. Ya. Sebaliknya dikatakan saja bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diturunkan kepada kami, dan sebagaimana ada dalam ayat yang kemarin saya bacakan. Mongko nuli nemoaken Allah Subhanahu wa taala ing lafaz qulu amanna billahi al-ayah kelawan iki ayat. Ya, lalu Allah menyusuli ayat yang sudah dibacakan kemarin dengan ayat yang berikut ini, ya. Ayat qulu amanna billah itu lanjutkan dengan ayat yang berikut ini. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Mongko lamun padha iman Yahudi lan Nasrani kabeh kelawan barang kang wis padha ngimanaken sira kabeh kelawan iku barang, mongko teman-teman oleh pituduh Yahudi kabeh kelawan pituduh kang bener. Lan lamun padha mengo lan sengit Yahudi kabeh ing barang kang sira imanaken, mongko ora ana Yahudi kabeh iku ing dalam setrune kang banget lan ing dalem sasar kang telo-telo, ya.
Kalau mereka mau beriman, orang Yahudi dan Nasrani itu, kepada apa yang telah kalian imani, maka mereka akan mendapat petunjuk. Nah, tetapi kalau sebaliknya, kalau mereka berpaling dan benci kepada apa yang telah kalian imankan, maka mereka itu ada di dalam permusuhan yang sungguh-sungguh dengan kalian, dan betul-betul mereka itu sesat. Jadi kalau mereka mau beriman, berarti mereka mendapatkan petunjuk atau mereka dalam kebenaran. Tapi kalau tidak, ya itu memang mereka bermusuhan dengan kalian, dan mereka betul-betul dalam keadaan sesat, ya. Karena ya alasan-alasan yang kemarin sudah disebutkan. Mongko nyukupi ing sira ya Muhammad ing alane Yahudi lan Nasrani sapa Allah Subhanahu wa taala krana setuhune Allah taala tatkalane wis janjen ing rasule mongko lulus lestari janjine krana arah ngedhahiraken risalah lan tabligh dakwah. Ora sedo nabi yen durung sempurna risalahe lan syariate, lan ya Allah iku zat kang ngrungu lan ngudaneni ing makhluk kabeh. Karena itu Allah akan mencukupi, ya di sini maksudnya adalah Allah akan melindungi kalian dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu. Ya. Jadi sudah kamu beriman kepada apa yang kalian terima dari Allah melalui Nabi Muhammad, atau kepada Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadanya, dan nanti Allah yang akan menjaga kalian dari perbuatan mereka itu. Ya. Kronos tuhuni Allah, karena sesungguhnya Allah itu ketika sudah berjanji kepada Rasulnya, maka janjinya itu pasti akan dipenuhi. Ya. Jadi Nabi tidak akan meninggal kalau risalahnya dan syariatnya itu belum selesai disampaikan, ya. Karena Allah berkehendak untuk melahirkan risalah dan dakwah itu. Allah itulah zat yang atau Tuhan yang mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk semua. Yakni maknane fa in amanu mithli ma amantum bihi iku tegese lamun ngimanaken Yahudi kabeh kelawan ngaene barang ingkang sira imanaken saking iman billah lan iman bil kitab, mongko teman-teman oleh pituduh lan mengkono, lamun mengkono mongko ana lafaz iki lafaz misl iku zaidah. Ya, ini ada pembicaraan gramatikal sedikit. Kalau makna dari pernyataan fa'in amanu bimithli ma amantum bihi, kalau mereka percaya seperti apa yang kalian imani, maka itu maknanya adalah jika mereka orang Yahudi itu percaya dengan hakikat atau dengan barang yang kalian percayai itu, yakni beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab, itu maka mereka betul-betul mendapat petunjuk. Jadi dalam keadaan seperti ini, kata mislu seperti itu zaidah, itu tambahan saja. Kalau mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, maksudnya kalau mereka beriman dengan apa yang kalian imani. Jadi kata mislu itu tambahan saja. Wakila lamun anekani Yahudi kabeh kelawan iman ingkang kaya imanira lan tauhid ingkang kaya tauhidira, mongko teman-teman oleh pituduh. Artine lamun hasil Yahudi kabeh ing agama kang waneh
kang madani ing iki agama Islam ing dalam sahih lan ing dalam benere mongko teman-teman oleh pituduh. Ya. Menurut pendapat lain, maksudnya adalah bahwa kalau orang Yahudi itu menjalankan atau memenuhi keimanan sebagaimana iman kalian dan tauhid kalian dan mentauhidkan Allah sebagaimana kalian mentauhidkan Allah, maka mereka betul-betul mendapat petunjuk. Maksudnya kalau orang Yahudi itu menjalankan agama lain yang sama seperti agama Islam di dalam kebenarannya dan di dalam kesahihannya, kesahihatannya, kemurniannya, mungkin boleh begitu, maka betul-betul mereka mendapat petunjuk. Tetapi tatkalane mohal tinemune agama liyane Islam ingkang iku padha ingkang agama Islam ingkang padha kelawan agama Islam, mongko iya mohal yen to tinemu pituduh kang bener liyane Islam, krana dasare agama Islam iku tauhidul ilah lan isbatur risalah lan iman kelawan sekabehane anbiya lan sekabehane kitabillah lan iman kelawan wujude ba'ats, ya. Tetapi menemukan agama lain yang sama seperti agama Islam itu ya mustahil, gitu. Maka berarti mereka juga tidak mendapatkan petunjuk, karena dasar agama Islam itu adalah tauhidul ilah, mengesahkan Allah dan menetapkan atau menganggap benarnya risalah, serta beriman kepada nabi-nabi lain dan kitab-kitab lain, iman kepada wujudnya, kepada adanya pembangkitan nanti. Ya. Di sini dikatakan kalau mereka percaya kepada agama yang seperti itu, ya maka mereka mendapat petunjuk juga, artinya mereka benar juga, gitu. Yen mengkono mongko utai lafadz mislu iku ora zaidah. Kalau memang demikian, artinya ada agama lain yang seperti agama Islam, itu berarti kata mislu itu tidak tambahan, kata seperti itu tidak tambahan. Ya. Wakila lamun iman Yahudi kelawan kitab biro podo kaya oleh iman siro kelawan kitab Taurat, mongko yakti teman-teman oleh pituduh alhasil lafadz mislu iku sahih den gawe zaidah lan sah ora zaidah. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau orang Yahudi itu beriman kepada kitabmu sebagaimana kamu beriman kepada kitab Taurat, maka mereka benar, maka mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi dengan demikian kesimpulannya bahwa kata mislu atau seperti, kata seperti itu bisa dianggap tambahan, bisa dianggap bukan tambahan. Tambahan itu artinya tidak mempengaruhi arti. Mana al-isyari ing dalam pangandika wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu al-ayah, artine setuhune Yahudi setane manungsa lan nasranine hawa nafsu. Manungsa iku karo-karo padha ngajak marang sira ruhul insani den ajak marang agamane dhewe-dhewe. Ya. Mana isyarinya ayat masuklah kalian atau jadilah kalian itu Yahudi atau Nasrani agar mendapat petunjuk. Itu maksudnya adalah bahwa setannya manusia yang diserupakan dengan Yahudi dan hawa nafsunya manusia yang diserupakan dengan Nasrani, itu setan dan hawa nafsu itu sama-sama mengajak roh insani kepada agama masing-masing, yaitu agama hawa nafsu dan agama setan, atau agama setan dan agama hawa nafsu. Setanul insan ngajak syirik, nafsul insan ngajak nyembah ma siwallah lan demen ma siwallah. Ya. Jadi kalau setan itu mengajak syirik, mengajak menyekutukan Tuhan, sementara nafsu itu mengajak menyembah selain Allah.
dan mencintai yang selain Allah. Mongko nuli temurun pitulungane hak kelawan pangandika qul bal millata Ibrahim hanifa al-ayah balik manuta sira ing agamane Nabi Ibrahim roh condong marang hak buang liyane hak lan ora ana iku agama Ibrahim roh iku kok ngajak demen ghairul haq innila uhibbul afilin. Jadi lalu turun pertolongan dari Allah yang Maha Benar kepada manusia sebagai pribadi dengan firman-Nya bal millata Ibrahim hanifa. Jangan mengikuti nafsu atau mengikuti setan, nafsu yang mengajak mencintai selain Allah dan setan yang mengajak syirik, jangan diikuti, tapi ikutilah millata Ibrahim, agamanya Ibrahim, yaitu kecenderungan atau kecondongan roh kepada yang benar, meninggalkan yang tidak benar. Nah, dan agama Ibrahim roh itu tidak mengajak kepada yang tidak benar, karena Ibrahim mengatakan inni la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang afilin, yang fana. Maka lamun iman Yahudi setanul insi. Maka lamun iman Yahudi syaitanul insi kelawan Islam syaitane Muhammad, kelawan Islame syaitane Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan malih lamun iman Nasrani nafsu insani lan hawane kelawan imane barang kang sira imanaken mongko teman-teman oleh pituduh. Jadi kalau setan manusia yang diserupakan dengan Yahudi itu beriman sebagaimana setannya sebagaimana Islamnya setan Muhammad, maksudnya setan di sini kan bisikan ya, bisikan-bisikan yang bisikan-bisikan yang mengajak kepada Nabi Muhammad itu disebandingkan ya, disebandingkan dengan setannya Yahudi manusia yang mengajak kepada syirik. Dan juga kalau nafsu manusia yang diserupakan dengan Nasrani itu iman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka betul-betul manusia itu telah mendapat petunjuk. Mongko krana setuhune setan ira tatkalane wis gelem iman iku mongko ana lisanira iku anggon-anggone kaya lisane Sayyidina Jibril malang Sayyidina Muhammad. Karena setan atau daya bisikan yang ada pada manusia, kalau itu sudah mau beriman, maka kedudukannya itu seperti kedudukan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat bahwa setan dan Jibril itu asalnya sama. Dalam sebelumnya dikatakan setan dan Jibril itu sama, tapi bahwa setan itu membangkang kepada perintah Allah, Jibril menurut kepada perintah Allah. Jadi kekuatannya itu sama, atau dayanya itu asalnya sama, tapi lalu yang satu membangkang, yang satu tetap patuh, maka lalu menjadi berbeda. Jadi setanul insi atau setan yang ada di dalam manusia, setiap kita ini ada setannya, itu kalau mau percaya kepada Nabi Muhammad, maka lalu menjadi seperti Jibril gitu maksudnya. Mongko iku alal marotibir rohaniyah lan ora mohal mangkono ora lan ora adoh ora krana setuhune setan iku Jibril asli. Mongko sabab bangkang saking sujud lan kufur mongko dadi den namani setanur rajim lan lamun miturut lan sujud marang adamur roh mongko bali marang asale khilqatul malaikah. Nah, ini yang saya katakan tadi, setanul insi, setannya manusia itu bisa mencapai martabat rohaniah, dan itu bukan hal yang muhal karena sesungguhnya setan itu aslinya adalah Jibril, yang aslinya adalah Jibril, karena setan itu aslinya adalah Jibril, tapi karena membangkang sujud atau tidak mau patuh kepada Nabi Adam, maka disebut syaitonur rajim,
setan yang terkutuk. Tapi kalau menurut dan mau tunduk kepada Adam, kepada roh Nabi Adam, maka dia kembali kepada hakikat aslinya, kepada bawaan aslinya, yaitu malaikat. Ya. Jadi ada kekuatan di dalam manusia, kalau itu tunduk, patuh kepada rohani, kepada sifat baiknya manusia, maka itu menjadi seperti malaikat. Tapi kalau membangkang, justru rohnya yang mengikuti kekuatan itu, maka itu namanya setan. Jadi saya melihat di sini penjelasan Kiai Saleh Daerah itu melihat ada kecenderungan pada manusia yang kalau itu patuh kepada roh maka menjadi baik, tapi kalau membangkang, tidak mau sujud kepada Adam roh tadi, roh yang diserupakan Nabi Adam, maka dia menjadi jahat. Lan utawi hawa nafsu iku lamun wis gelem iman, mongko dadi munggah marang makom mahabbah lan ishq billah. Lan arah mangkono ngendika ba'dul masyayikh, lamuno ora ana hawa nafsu mongko yekti ora ana padha salik wong suwiji marang Allah. Balik sebab hawa lan nafsu dadi padha suluk murid kabeh ila thariqillah fabhamis sir. Nafsu itu kalau mau beriman maka dia akan naik derajatnya ke tingkat kekasih, ya. Dan mahabbah itu yang cinta, dan ishq yang asyik, yang dekat dengan Allah, yang bermesraan dengan Allah. Maka karena itu sebagian syekh sufi itu mengatakan kalau tidak ada nafsu maka pasti tidak ada suluk, tidak ada orang yang melewati jalan jalan tasawuf, jalan pembersihan hati, tidak ada. Ya. Jadi karena ada nafsu itulah maka ada usaha untuk mendekati Allah. Nah, kalau tidak ada nafsu ya berarti tidak ada, ya, tidak ada tantangan. Jadi dunia ini kalau tidak ada tantangan ya manusia tidak menjadi kelihatan atau menjadi muncul kemampuannya. Kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada tantangan kita ini menjadi mati. Jadi justru ada tantangan itulah maka muncul aktualisasi dari kemampuan yang ada di dalam diri kita. Jadi kemampuan itu tersembunyi, potensi, namanya al-quwa al-kamina. Kita punya kekuatan, tetapi kalau tidak ada tantangan dia tidak muncul. Ibaratnya seperti benih tumbuh-tumbuhan itu, dia kalau ada di tempatnya saja dia benih, tidak akan muncul menjadi tumbuh-tumbuhan. Dia akan menjadi tumbuh-tumbuhan ketika ketemu tanah, ketika ketemu air, ketemu iklim atau cuaca yang sesuai, baru dia tumbuh. Qala Ibnu Abbas, setuhune wong Nasara kabeh tatkalane duwe anak bayi kira-kira 7 dina mongko den celup ana ing banyune Nasara, rupane kuning, den namani banyu Ma'mudiyah. Lan padha medel Nasara kabeh ing anake ing dalem banyu iku. Mengkono iku nggone sunate bocah Islam. Mongko tatkalane mengkono mongko temurun iki ayat. Ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang Nasrani ketika anaknya mencapai umur kira-kira 7 hari, maka lalu dimandikan dengan air yang warnanya kuning dan disebut dengan air Ma'mudiyah. Ya, mungkin dalam bahasa Indonesia menjadi baptis gitu. Dipermandikan itu. Lalu dicelup orang Nasrani itu, atau orang Nasrani itu mencelup anak-anaknya dengan air itu. Demikian itu mirip atau sebanding dengan sunat di dalam Islam, khitan, ya. Maka ketika demikian turunlah ayat ini. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun.
Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ngucap sira kabeh mukmin amanna billah lan celup ingsun ing ati ningsun kelawan celupane Allah, tegese nglakoni agama ningsun kelawan agamane Allah, lan hidayatullah lan iya iku tauhidullah, tauhidul ilah. Lan ora ana suwiji-wiji agama ingkang bagus, ingkang bersih kadidene agamane Allah, ora krana bersih saking sirik lan saking kufur, lan iya iku agama Islam. Lan utawi ingsun kabeh iku miturut bekti marang apa perintahe agamane Allah. Katakanlah wahai orang mukmin semua, atau kami beriman kepada Allah, ya, dan kami mencelup hati kami dengan celupan Allah. Maksudnya kami menjalankan agama kami dengan, yaitu agama Allah dan petunjuk Allah, serta itu namanya tauhidul ilah, mengesahkan Allah. Dan tidak ada agama yang bagus serta bersih seperti agama Allah, tidak ada, karena bersih dari syirik dan bersih dari kufur. Nah, itu agama Islam. Kami semua mengikuti dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh agama Allah. Ini arti atau terjemahan bebas dari ayat tadi. Dawuh nasira Muhammad marang Yahudi lan Nasrani ingkang ngajak-ngajak marang umatira sira kabeh den ajak mlebu agamane, ngucapo ana ta padha mbantahi sira kabeh ing ingsun lan padha nukari sira kabeh ing ingsun ing dalem perkarane agamane Allah, dumeh Allah Subhanahu wa taala gawe nabi saking Arab lan gawe agama Islam. Perintahkanlah olehmu wahai Muhammad kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengajak umatmu untuk masuk kepada agama mereka, katakanlah, apakah kalian membantah, ya, kalian semua membantah atau ingin menukar kalian ingin menukar agama kami dengan agama kalian, padahal ini agama Allah, karena Allah menurunkan atau mengangkat seorang nabi dari bangsa Arab. Apakah dengan demikian kalian mau tukar dengan agama kalian? Ya. Maka mongko mengkono iku ora patut mungguh sira Yahudi Nasrani krana Allah Subhanahu wa taala iku pangeran ingsun lan pangeran ira kabeh. Yang demikian itu tidak patut, karena Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian semua. Mongko wenang yen to gawe nabi marang wong sak karsane lan kaduwe ingsun lan manfaat marang ingsun, ngamal ingsun lan manfaat marang sira kabeh amalira. Karena Allah itu maha kuasa, maka sebenarnya ya dia boleh saja atau bisa saja mengangkat nabi dari bangsa manapun, siapapun itu boleh. Maka amal kami itu bermanfaat untuk kami, serta amal kalian itu bermanfaat untuk kalian. Mongko saben-saben suwiji iku padha oleh manfaat yang amali dewe-dewe lan padha ngawula marang pangeran kang sawiji antara ingsun lan sira kabeh padha pangeran wa Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing amal itu kembali kepada orang yang melakukannya, karena kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Utawi ingsun marang Allah iku ikhlas nyucikaken ora nyekuthaken kaya sira mengkono ora mongko hak patut lamuno aku pinilih dening Allah lan ora pinilih sira Yahudi Nasrani krana ngamalira ora ana ingkang ikhlas, balik padha musyrik kabeh. Nah, saya, Nabi Muhammad berkata, saya ikhlas dan mensucikan Allah, tidak menyekutukannya, tidak seperti kalian atau kalian maka
patutlah kalau saya yang terpilih sebagai Rasul dan Nabi. Kalian tidak dipilih karena amal kalian yang tidak ikhlas. Kalian itu bahkan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.